has begun. Yeah, I think that was I ever played, and I was like looking, and even me when For him, he deserves, and yeah, we need to do that every game. Tidak ada yang mengira malam itu akan datang. Hugo Ekitike baru bersinar di Liverpool. Seluruh mata tertuju padanya. Timnas Prancis menantinya untuk Piala Dunia 2026. Namun semuanya runtuh seketika. Ekitike mendengar bunyi dari engkelnya sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Terkonfirmasi sudah bahwa Ekitike tidak akan main di Piala Dunia. Mimpinya hancur. Namun lebih dari itu, bunyi pop dari engkelnya justru bermakna lebih besar. Cedera semacam itu telah merenggut karir banyak nama besar. Pertanyaannya, apakah Ekitike akan jadi korban selanjutnya? Simak penjelasannya di video ini, dan kalian akan tahu kalau cedera Ekitike lebih dari sekedar absen di Piala Dunia. Mimpi seringkali lahir dari penderitaan. Hugo Ekitike adalah representasi sempurna akan hal itu. Ekitike dahulu bukan siapa-siapa. Saat di PSG, ia hanya pemain muda yang tak disorot. Tak ada yang tahu siapa Ekitike. Karirnya baru naik ketika pindah ke klub Bundesliga Eintracht Frankfurt pada 2024. Mulanya, Ekitike cuma seorang pemain pinjaman. Namun performa menjanjikan membuat Die Adler mempermanenkan jasanya. 22 gol dicetak Ekitike di seluruh kompetisi. Sebuah catatan yang cukup untuk membuat banyak klub elit terbelalak. Liverpool adalah salah satunya. Perburuan tanda tangan Ekitike pun memanas. Singkat kisah, Liverpool menebusnya seharga 79 juta euro atau sekitar 1,6 triliun. Harga itu jauh lebih mahal ketimbang harga Cristiano Ronaldo dahulu. Tebak apa reaksi publik? Tepat, Ekitike dicap sebagai pemain overpriced alias kemahalan. Bakatnya dinilai masih mentah dan tidak pantas dihargai demikian mahal. Namun, sorotan itu tidak membuat Ekitike gentar. Banyak yang mengira pemain sepertinya bakal tergerus intensitas tinggi Premier League, apalagi dengan perawakan yang kurus krempeng. Namun, siapa sangka Ekitike membuktikan hal sebaliknya. Ia memperlihatkan kepada semua orang bahwa harga yang ditebus Liverpool sangat-sangat worth it. Musim 2025-2026, Ekitike mencetak 17 gol dan 6 assist. Ia menjadi kontributor gol dan assist terbanyak di skuad Liverpool. Kreativitasnya di lini depan juga kerap jadi penentu saat buntu. Ekitike adalah penyerang yang benar-benar pas untuk Arne Slot. Kepindahannya ke Liverpool terasa bak mimpi. Seiring itu, Prancis mulai meliriknya. Didier Deschamps memandangnya sebagai opsi yang pas untuk Piala Dunia 2026. Ekitike sekali lagi mewujudkan mimpinya. Tak lama lagi ia akan mengemban tugas yang paling diidam-idamkan seorang pemain. Mentas di Piala Dunia hanya tinggal menghitung hari. Mimpi itu bakal jadi kenyataan. Anfield adalah tempat yang sempurna untuk memulai mimpi. Setelah sekian lama membangun reputasi, Ekitike tahu kalau selangkah lagi ia bakal menjemput mimpi itu. Tapi sepak bola selalu sukar diprediksi. Sepak bola juga terkadang jadi olahraga yang kejam. Ekitike pun akhirnya merasakan itu. Arne Slot menurunkan Ekitike di laga leg kedua perempat final Liga Champions kontra PSG. Semula berjalan baik-baik saja. Ekitike tampil menjanjikan, mencari ruang dan menjadi pemain paling berbahaya di lini depan teras. Sampai pada satu momen, Ekitike mendengar sendiri bunyi pop muncul dari engkelnya. Rasa nyeri seketika menjalar hingga seluruh tubuhnya. Ekitike ambruk ke atas rumput Anfield yang dingin. Ia meringis, sembari dikerubuti oleh rekan-rekan setimnya. Tim medis datang memberi penanganan. Tanpa sadar, Ekitike berlinang air mata. Ia pun harus ditanduk keluar pada menit ke-31, lalu digantikan oleh Mohamed Salah. Arne Slot yang melihat kejadian itu merasa sangat terpukul. Sudah dipaksa melihat timnya kalah, Slot juga harus kehilangan satu kartu as miliknya. Pria berkepala licin itu pun kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan cedera Ekitike.
Satu hal yang pasti, Slot melihat cedera Ekitike amat parah. Kalah itu menyakitkan, tapi lagi-lagi kehilangan pemain adalah hal yang lebih menyakitkan. Kelihatannya sangat parah, tapi sulit bagi saya untuk menjelaskan seberapa parah cedera itu. Kita lihat sampai investigasi lebih lanjut besok. Separah apa itu untuknya? Kata Slot menukil Sky Sport. Perkataan Slot ternyata benar adanya. Setelah pengecekan, Ekitike diketahui menderita robek tendon Achilles. Seketika mimpi Ekitike hancur hanya dalam 31 menit. Tim medis memutuskan Ekitike harus menepi sekitar 8 hingga 9 bulan. Itu artinya Ekitike tak bisa membela timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Sudah dipaksa melihat timnya tersingkir dari Eropa, kehilangan semua gelar domestik. Ekitike juga tak bisa bermain di Piala Dunia. Saat narasi ini ditulis, Ekitike sudah menjalani operasi pertama terkait cederanya. Rona kecewa terpancar dari wajahnya. Di dalam sana, hati Ekitike pasti hancur berkeping-keping. Itu terlihat dari unggahan Ekitike di akun Snapchat keduanya. Ekitike mengunggah sebuah gambar buatan AI yang memperlihatkan dirinya memandangi trofi Piala Dunia yang retak. "Aku keluar dari sini, aku akan segera kembali," tulis Ekitike. Terdengar kuat, tapi sebetulnya itu adalah curahan kesedihan mendalam Ekitike atas cedera tersebut. Ibrahima Konate ada di lapangan, menyaksikan sendiri seperti apa kondisi Ekitike. Sebagai rekan satu tim dan kompatriotnya di Prancis, Konate tak kuasa melihat kejadian itu. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Ia memandangi bagaimana rasanya mengalami cedera parah di momen-momen Piala Dunia seperti sekarang. Didier Deschamps mengungkapkan kesedihannya untuk Ekitike. Menurutnya, sudah pasti cedera itu memberi pukulan berat, bukan hanya buat Ekitike, tapi juga buat timnas Prancis. Deschamps pun mengirimkan dukungan penuh untuk Ekitike, supaya penyerang andalan The Reds itu bisa segera pulih. Tim medis sendiri sudah mengonfirmasi, butuh setidaknya 8 hingga 9 bulan untuk bisa pulih. Ini artinya, Ekitike tidak hanya akan melewatkan Piala Dunia. Jika kita ambil dari bulan April 2026, Ekitike diperkirakan pulih sekitar Desember 2026 atau Januari 2027. Itu berarti ia akan melewatkan sekitar separuh musim 2006-2027 Liverpool. Kita sudah tahu berapa lama durasi Ekitike bakal absen. Tapi salah satu yang perlu kita tahu adalah cedera Ekitike ini bukan cedera biasa. Rupture Achilles atau robek Achilles adalah salah satu cedera yang paling berbahaya. Bahkan cedera ini bisa membuat seorang atlet benar-benar kehilangan jati dirinya. Bayangkan, di area pergelangan kaki ada sebuah otot yang menghubungkan otot betis dan tumit. Cedera Achilles adalah cedera yang lazim, tapi kasus Ekitike ini lain. Kalau cedera Achilles biasa hanya disebabkan robekan kecil, dalam kasus Ekitike ini ototnya putus atau robek hampir secara keseluruhan. Sudah banyak bintang lapangan hijau yang menjadi korban. Misalnya Presnel Kimpembe, pemain yang pernah jadi rekan setim Ekitike di PSG. Kimpembe ketika itu sampai harus absen hingga lebih dari 1 tahun akibat cedera tersebut. Satu foto memperlihatkan ada luka bekas jahitan sangat besar di kaki Kimpembe. Kemampuan fisik adalah hal terbesar yang terdampak oleh cedera rupture Achilles semacam ini. Tapi cedera ini juga sangat menguras mental buat pemain yang terdampak. Dua ex-pegawai Chelsea, Ruben Loftus-Cheek dan Callum Hudson-Odoi pernah merasakan itu. Bahkan menurut keduanya, cedera itu sampai merenggut jati diri seorang pemain. Masa rehabilitasi yang panjang dan bolak-balik operasi membuat seorang pemain merasakan tekanan mental yang berat. Di sisi lain, menurut RLC dan Hudson-Odoi, setelah sembuh pemain akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang hilang. Keduanya merasa cedera itu membuat mereka tak lagi sama. Hudson-Odoi ketika itu bahkan memikirkan jalan terakhir, yakni mengakhiri karir profesionalnya. Bolak-balik meja perawatan diakuinya sebagai kegiatan yang melelahkan secara mental. Ini Hudson-Odoi sudah sembuh, tapi kalau kalian perhatikan, gaya mainnya sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Pun begitu dengan Loftus-Cheek. Rupture Achilles adalah cedera yang sangat mengerikan. Dari pemaparan para atlet yang pernah mengalaminya, bisa tergambar seberapa mengerikan cedera ini. Ini menjadi gambaran untuk kasus Hugo Ekitike. Cedera yang ia alami
bukan hanya membuatnya absen dari Piala Dunia, tapi juga mengancam seluruh karirnya. Merespon cedera Ekitike, Liverpool bahkan dikabarkan sudah mulai ambil ancang-ancang mencari penyerang anyar. Matheus Mane dari Wolves sampai mantan rekan setim Ekitike yang kini memperkuat Manchester City, Omar Marmoush, dilaporkan masuk radar. Bayangkan kalau sampai salah satu striker itu datang ke Anfield. Dari sisi Liverpool, mereka jelas tak punya pilihan. Kalau Ekitike absen lama, mau tak mau mereka harus cari pengganti. Tidak mungkin juga Liverpool mengandalkan penuh Alexander Isak yang saat ini juga terus berkutat dengan cedera. Tapi dari sisi Ekitike, kedatangan striker anyar jelas jadi ancaman. Bayangkan saja, sejak datang ke Anfield, Ekitike sudah dipaksa bersaing melawan Alexander Isak. Ekitike sudah memenangkan persaingan itu. Ia jadi pilihan utama lini depan The Reds. Tapi ketika kepercayaan baru saja datang, cedera menghantam. Ia kini dipaksa menelan realita pahit bahwa dirinya bisa saja digantikan. Kini, pertanyaan yang tersisa adalah, Ekitike mungkin akan kembali, tapi apakah dia dulu akan ikut kembali? Apakah setelah cedera, Ekitike tetap akan menjadi sosok yang sama seperti yang kita kenal sekarang? Kalau menurut kalian, komen di bawah ya, Football Lovers. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update, serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.